Oke, selamat datang di sesi explainer kita hari ini. Kita bakal langsung membedah satu hal yang mungkin sering kamu dengar tapi jarang banget dipahami secara mendalam. Jaringan Tron. Bayangin, ini adalah ekosistem raksasa bernilai 90 miliar dolar. Kita bakal singkirkan semua drama dan kebisingan di luar sana, terus ngelihat langsung gimana sih sebenarnya mesin raksasa ini beroperasi tanpa henti setiap harinya. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, gimana caranya sebuah protokol yang dulunya sempat kena tuduhan plagiarisme yang cukup parah, sekarang malah jadi raja stablecoin tak terbantahkan? Banyak yang dulu mikir TRON ini cuma sensasi sesaat aja. Tapi realitas di lapangannya beda jauh guys. Mereka diam-diam berevolusi jadi raksasa absolut di dunia keuangan digital. Ini bukan cuma hype ya, datanya benar-benar jelas dan nggak bisa diabaikan lagi sama industri. Coba pikirin angka ini sejenak. 7,9 triliun dolar. Itu adalah nilai total transaksi USDT yang diselesaikan di atas jaringan Tron di tahun 2025 aja. Skala adopsi sebesar ini tuh luar biasa banget. Angka ini literally bisa menyaingi bahkan kadang melampaui volume jaringan pembayaran raksasa global kayak Visa atau Mastercard. Jadi pertanyaannya, gimana coba teknologi dasar mereka bisa menangani lalu lintas transaksi semenyibukkan ini tanpa ngeheng atau lumpuh sama sekali? Untuk menjawab pertanyaan itu, di explainer kali ini kita punya 6 fokus utama. Mulai dari gimana mereka bangkit dari kontroversi menuju dominasi, ngebahas arsitektur unik mereka bareng perwakilan super, ngebongkar rahasia energi dan bandwidth-nya, terus kita intip mesin ekonomi deflasinya, masuk ke dunia stablecoin, DeFi, dan meme coin, sampai akhirnya kita ngomongin masa depan soal AI dan komputasi kuantum. Oke, kita mulai dari bagian pertama, dari kontroversi menuju dominasi, dan gimana Tron bisa melewati pengawasan ketat di awal buat mencapai skala global. Kalau kita lihat perjalanannya, Tron ini emang tahan banting banget. Di tahun 2017, peluncuran ICO mereka sukses meraup 70 juta dolar, walaupun saat itu diwarnai tuduhan plagiarisme white paper yang cukup bikin heboh. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Di 2018, mereka ngeluncurin mainnet sendiri yang disebut Hari Kemerdekaan, terus mengakuisisi raksasa file sharing BitTorrent. Dan yang paling krusial, di tahun 2026 kemarin, mereka berhasil bikin gugatan SEC dibatalkan. Ini benar-benar tonggak pembuktian kalau mereka bukan cuma bisa bertahan hidup, tapi sukses mengukuhkan diri sebagai infrastruktur global yang sah dan diakui. Lanjut ke bagian kedua, arsitektur dan perwakilan super. 3 lapisan penting yang jadi motor penggerak internet terdesentralisasi. Nah, gimana sih mesin ini dirancang buat nanganin traffic super padat? Jawabannya ada di arsitektur 3 lapis yang rapi banget. Pertama, lapisan penyimpanan, yang pakai sistem database level dewa, kayak level DB. Terus di tengah ada lapisan inti yang ngejalanin virtual machine mereka sendiri. Yang bikin jenius, virtual machine ini sengaja dibikin kompatibel sama Solidity. Artinya apa? Para pengembang dari ekosistem Ethereum nggak perlu pusing belajar bahasa pemrograman baru. Tinggal copy-paste aja code mereka buat pindah ke Tron. Terakhir, lapisan aplikasi. Tempat kita sebagai pengguna bisa berinteraksi sama dApps dengan super mulus. Tapi di sini letak perbedaan terbesarnya. Alih-alih pakai ratusan ribu node kayak Ethereum demi desentralisasi ekstrim, Tron justru milih jalan yang beda. Mereka pakai model delegated proof of stake. Jadi jaringan ini cuma ngandelin 27 perwakilan super yang dipilih langsung sama komunitas buat memproduksi blok, dibantu 100 mitra lainnya. Ya emang jadi lebih terpusat, tapi pemusatan kekuatan komputasi di sedikit tangan inilah yang jadi rahasia di balik tingginya skalabilitas mereka. Dan, boom! Hasil kompromi tadi adalah kecepatan yang gila-gilaan. Tron bisa memproses satu blok cuma dalam 3 detik secara konstan. Nggak ada ceritanya nunggu transaksi sejam pas jaringan lagi sibuk. Sebagai bentuk apresiasi karena udah jagain performa super cepat ini, jaringan ngebagiin reward TRX setiap hari buat para perwakilan super dan pengguna yang ngasih vote buat mereka. Ini win-win solution banget kan? Sebuah insentif ekonomi yang bikin ekosistemnya terus hidup. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rahasia, energi, dan bandwidth. Ini tentang pendekatan unik soal gimana biaya transaksi itu sebenarnya dihitung. Kamu pernah bingung nggak kenapa pas ngirim USDT, tiba-tiba saldo TRX kamu kepotong? Nah, ini penjelasannya. Di jaringan lain, biasanya kita terjebak perang harga buat bayar gas fee. Makin sibuk jaringannya, makin mahal bayarnya. Tron nggak gitu. Mereka mecah sumber daya jadi 2, bandwidth buat transfer data biasa, dan energi buat mengeksekusi smart contract. Kalau kamu nge-stake TRX, kamu dapat sumber daya ini gratis. Tapi kalau dompet kamu nggak punya cukup energi, sistem bakal otomatis membakar sedikit TRX kamu sebagai gantinya. Untungnya, ada fitur pintar bernama Staking 2.0. Ini bikin platform pihak ketiga kayak TronZap bisa beroperasi semacam kuda Troya buat ngakalin biaya mahal. Logikanya gini, butuh energi buat transfer USDT?
Daripada kamu repot nge-stake modal TRX dalam jumlah gede, mending kamu sewa aja energi yang didelegasikan dari pengguna lain. Hasilnya, kamu bisa transaksi dengan lancar tanpa harus ngebakar TRX kamu sama sekali. Ini benar-benar inovasi yang memangkas biaya harian secara drastis. Selanjutnya, di bagian keempat, mesin ekonomi deflasi. Kita bakal bahas matematika senyap yang pelan-pelan menyusutkan jumlah pasokan token. Skala di bagian ini lumayan bikin takjub. Coba lihat angka ini. Lebih dari 1,3 miliar token JST udah dibakar secara permanen sama Just.Land DAO. Itu setara dengan 60 juta dolar, nilai nyata yang dihapus dari peredaran selamanya loh. Kenapa bisa gitu? Karena saat sebuah platform adopsinya tinggi banget, keuntungan dari aktivitas itu dipakai secara agresif buat beli balik token dari market, lalu dimusnahkan. Otomatis, terciptalah kelangkaan secara sengaja loh. Siklus deflasi ini benar-benar jalan layaknya mesin otomatis. Penggunaan stablecoin dan aktivitas DeFi menghasilkan aliran pendapatan buat protokol. Terus, pendapatan itu dipakai buat beli balik JST dan TRX secara on-chain, lalu dikirim ke alamat mati, dompet yang nggak ada kunci aksesnya alias hilang selamanya. Biar dapat gambarannya aja nih, di paruh pertama tahun 2025 aja, Tron udah melenyapkan TRX senilai 319 juta dolar. Ingat, ini murni didorong sama utilitas jaringan organik, bukan sekedar hype buatan. Oke, masuk ke bagian kelima, stablecoin, DeFi, dan meme coin. Tempat di mana miliaran dolar likuiditas itu benar-benar mengalir setiap harinya. Di sektor stablecoin inilah Tron memegang hegemoni mutlak. Mereka menguasai hampir 90 miliar dolar dalam bentuk USDT. Itu artinya, sekitar 2/3 dari seluruh suplai USDT di dunia ada di jaringan ini. Pertanyaannya, kenapa nggak pakai Ethereum aja? Realitasnya gini guys, buat jutaan orang di negara-negara dengan tingkat inflasi tinggi kayak Argentina atau Turki, Tron adalah jalur paling murah dan cepat buat ngamanin tabungan mereka atau buat remitansi global. Kecepatan dan biaya murah itu segalanya di dunia nyata. Tapi jangan salah, Tron itu bukan cuma soal bisnis institusional yang kaku. Budaya pop di jaringan ini juga seru banget. Baru-baru ini ada platform bernama Sunpam yang meledak. Bayangin, cuma dalam waktu 2 minggu mereka sukses menghasilkan pendapatan 1,5 juta dolar dan melahirkan 25.000 token meme baru. Kehadiran platform ini otomatis nyuntikin energi viral yang luar biasa dan bikin ekosistemnya kembali jadi taman bermain yang asik buat para trader retail. Terakhir, bagian ke-6, AI, kuantum, dan masa depan. Kita bakal intip gimana jaringan ini ngebangun pondasinya buat tahun 2026 dan seterusnya. Kalau kita ngintip inisiatif Great Voyage mereka di masa depan, ambisinya gila-gilaan guys. Tron nggak puas cuma jadi raja stablecoin. Di kuartal 2 2026, mereka bakal ngeluncurin testnet kriptografi pasca kuantum buat ngelindungin dana triliunan dolar dari ancaman komputer kuantum. Nggak cuma itu, mereka siapin dana segar 1 miliar dolar khusus buat sektor AI, sekalian ngebangun standar kayak BI. Tujuannya, bikin lingkungan di mana agen-agen artificial intelligence bisa berinteraksi dan saling bayar daya komputasi pakai micropayment secara otonom. Sebagai penutup explainer kita kali ini, coba deh kita renungkan sejenak. Mengingat mereka udah membuktikan diri mampu menyelesaikan transaksi bernilai triliunan dolar, ditambah suplai token yang pelan-pelan menyusut karena deflasi, dan dorongan agresif ngebangun infrastruktur pembayaran AI, apakah mungkin Tron selama ini diam-diam udah ngebangun fondasi mutlak buat ekonomi mesin di masa depan? Sangat layak buat dipantau terus. Terima kasih udah gabung di explainer ini, dan sampai jumpa di analisa kita berikutnya.